Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Kastik, Mas Kemambang Fantastic Podcast. Bersama saya Agam Agustian. Pada episode kali ini kita akan membahas atau membicarakan sebuah topik yang saya kira penting, yaitu melatih keterampilan berbicara secara efektif di depan umum. Ya, bersama saya sudah hadir seorang bintang tamu yaitu Bapak Minhajil Qoim, Sarjana Pendidikan. Saya sapa dulu beliau. Selamat pagi Bapak Qoim. Selamat pagi Bapak Agam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah pagi hari ini keadaan dan kondisi saya sehat. Ya, Semoga kita semuanya tetap diberi kesehatan khususnya pada bulan suci Ramadan ini. amin Amin. ya rabbal alamin. Ya, Pak Qoim, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada para penonton kesibukan atau aktivitas Bapak Qoim kesehariannya seperti apa? Silakan. Terima kasih Pak Agam atas waktunya. Eh, pada dasarnya kita semuanya ini adalah insan atau manusia yang eh, mempunyai aktivitas atau kesibukan masing-masing. Kalau kita berbicara tentang kesibukan atau kegiatan kita, ya tentunya pagi saya posisinya ada di sekolahan, yaitu bertugas mengajar. Setelah saya mengajar di rumah, alhamdulillah saya mempunyai kesibukan yaitu outlet yang mana di situ bergerak pada pulsa dan juga aksesoris-aksesoris HP atau bisa dibilang untuk stok penjualan pulsa Pak Kang. Iya. Nah, selain itu ya ada sedikit-sedikit kesibukan lah di lembaga kemasyarakatan desa yang alhamdulillah sampai pada saat ini masih dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili dan menyalurkan aspirasi yang ada di desa. Iya. Seperti itu saja. Nggak Iya. ada kegiatan yang signifikan yang pasti harus sekian gitu, enggak. Santai saja lah. Iya. Iya, yang kita tahu Pak Qoim masalah atau kemampuan berbicara di depan umum ini tidak semua orang bisa. Ya, kadang itu ada orang yang secara akademik pintar, tapi ketika disuruh tampil di depan umum, beliau tidak bisa. Ataupun kebalikannya, seseorang itu pintar berbicara di depan publik, tapi ketika di akademiknya agak kurang. Ya, jadi sebenarnya masalah umum yang dihadapi orang atau kesulitan itu apa sih berbicara di depan umum? Baik, kalau kita berbicara artinya gambaran atau konsep yang harus kita miliki. Yang pertama ketika kita berbicara di depan umum itu adalah satu, kita harus bisa paham tentang tema atau judul yang harus kita bicarakan. Yang pertama itu dulu. Kenapa? Karena ketika kita berbicara dan kita tidak mempunyai satu fokus tentang judul atau alur yang harus kita omongkan, maka kita tidak bisa enak. Artinya kita tidak bisa menjelaskan dan berbicara sesuai dengan keinginan khalayak umum itu. Kenapa? Karena ketika kita ngomong seenaknya, kita ngomong apa yang ingin kita omongkan, tapi ternyata apa yang kita omongkan itu justru malah jauh dari tema. Lah, ini yang harus kita hati-hati dan waspada. Karena kalau kita berbicara di luar tema, maka nanti jadinya akan eh, tidak fokus sama apa yang harus Bahas. dibicarakan, dibahas. Yang kedua, paling tidak kita minim itu mempunyai pengalaman, Pak Agam. Pengalaman apa itu? Yaitu pengalaman terbiasa atau bisa standing in the front of the society. Artinya apa? Kita harus biasa ngomong di depan masyarakat. Masyarakat itu macam-macam, tidak hanya di situ
tingkatnya skala kecil atau skala besar. Tapi yang pertama adalah kita harus mempraktikkan atau membiasakan. Nah, oleh sebab itu, mungkin yang selama ini kita hadapi ada permasalahan orang-orang ketika di depan itu grogi atau tidak fokus atau nggak bisa sesuai dengan tema. Di situ mereka saya pastikan bahwa dia tidak pernah sekalipun mempunyai pengalaman berbicara di depan. Walaupun sekali saja dia tidak mempunyai. Tetapi kalau kita itu berani dan kita bisa fokus pada tema, maka insya Allah kita enak ketika kita berbicara di depan umum. Banyak sekarang orang-orang yang hanya ngomong, tapi di situ malah menjadi titik kekurangan bagi dia sendiri di hadapan masyarakat. Kenapa? Karena orang itu menilai ketika orang itu berbicara di depan itu enak dan sesuai dengan keinginan masyarakat, itu masyarakat sendiri atau orang-orang itu sendiri yang akan meminta dia untuk berbicara. Tidak sulit-sulit dan kita juga tidak merasa terbebani. Itu. Dan yang ketiga yang harus kita persiapkan atau yang harus kita lakukan ketika kita berbicara di depan atau di masyarakat itu kita harus tahu masyarakat atau orang-orang yang kita ajak berbicara di depan kita itu dari kalangan apa dulu gitu. Sehingga diction yang kita pakai atau the language of the mother yang biasanya kita gunakan untuk berbicara itu bisa cocok gitu. Contoh, misalkan Pak Agam berbicara di depan anak-anak atau di depan murid-murid. Ya, bahasa yang kita pakai ya bahasa sehari-hari. Artinya bahasa yang enak didengar oleh masyarakat, oleh anak-anak, khususnya siswa. Beda lagi ketika kita berbicara di depan masyarakat atau di situ kebanyakan lingkungannya atau orang-orangnya itu berbagai macam lapisan. Ada yang dari orang yang berpendidikan, ada yang dari tokoh masyarakat, ada yang dari pekerjaannya itu kasaran, kuli, mohon maaf ya, kuli atau nelayan itu. Lah, disitulah kita harus bisa mengerti makna atau bahasa apa yang harus kita terapkan di situ yang bisa menyesuaikan dari semua kalangan gitu. Sehingga bahasa nantinya itu yang akan membuat kita bisa lebih dihormati. Dari bahasa penyampaian kita itu kita bisa membuat kita sendiri bisa lebih pede atau percaya diri. Lah, itu bagi saya ketika kita mau berbicara di depan itu yang pertama adalah yang penting satu kita harus fokus pada tema, yang kedua harus mempunyai keberanian atau bisa membuat yang awalnya belum pernah menjadi pernah, berani dulu, dan yang ketiga kita harus bisa memahami siapa yang kita ajak dan siapa yang kita hadapi di depan. Mungkin tiga itu bagi saya yang selama ini mungkin ya saya rasakan karena memang kita tidak bisa lepas hidup di luar lingkungan karena kita pada dasarnya adalah manusia yang bersifat sosial dan kemanapun dan dimanapun kita pasti memerlukan uluran tangan atau bantuan dari manusia itu sendiri, yaitu pribadi kita. Mungkin itu Pak Agam terkait dengan masalah umum masalah umum untuk yang harus kita miliki, bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan ketika kita berbicara di depan. Berarti yang sempat yang nomor 2 tadi istilahnya lebih percaya atau lebih berani. Artinya lebih berani. Kadang kita tidak istilahnya kita punya konsep, saya harus berbicara ini. Nah, tapi ketika kita waktunya untuk tampil, kita down dulu. Kita tidak punya percaya diri, keberanian. Ya, itu gimana cara melatihnya Pak Koim biar yang bisa pertama yang top performance gitu. Untuk melatih keberanian itu ya harus kita paksa, Pak. Harus kita paksa. Karena apa? Karena kalau kita tidak
memaksa, maka kita tidak akan terbiasa. Hmm. Istilahnya seperti itu. Jadi ketika orang itu tidak berani atau takut, ya selamanya akan takut, gitu. Selamanya akan takut. Tapi ketika kita itu mencoba 1, 2 kali, maka kita akan bisa merasakan, oh ternyata seperti ini, gitu. Kalau kita tetap tidak berani, maka kita yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai pemikiran bahwa saya di depan dan kamu yang di depan saya itu semuanya makhluk mati. Bisa kita buat seperti itu. Jadi kita Dulu anggap pernah, tidak ya. ada gitu ya. Dulu pernah saya seperti itu, Pak Agam. Artinya semuanya itu sudah orangnya top-top, yang di depan itu hampir semuanya orang berpendidikan. Pada saat itu saya sedikit bercerita, dan pada saat saya disuruh untuk istilahnya memberikan sambutan terkait perwakilan dari wali murid itu, saya juga pernah merasa apakah pantas ya saya ya? Nggak pantas kayaknya seperti itu. Kenapa? Karena di depan saya masih banyak orang-orang Lebih baik. yang lebih baik dari segi pengetahuan, dari segi skill berbicara, dan mohon maaf, dari pengalaman beliau-beliau yang di depan itu sudah di atasnya saya semuanya. Tapi ketika itu saya memberanikan diri bahwa justru malah kesempatan ini yang harus kita coba. Karena kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan tahu Iya, rasanya. tahu hasilnya Pak. Artinya melawan rasa ketakutan itu harus kita paksa. Harus kita paksa. Kalau kita tidak memaksa, maka selamanya kita tidak akan bisa tahu bagaimana dan seperti apa ketakutan itu harus menghantui kita selamanya. Itu harus. Kalau kita tidak mau memaksa, ya kita tidak bisa, Pak. Harus kita paksa. Namanya tidak berani itu ya harus kita paksa biar kita berani, seperti itu. Kadang kita tuh secara materi konsep kita sudah matang. Ya. Tapi pas naik ke podium langsung ambiar. Itu yang sering terjadi lah. Betul. Itu yang pernah juga saya alami juga. Jadi konsep sudah matang, sudah berlatih sebelumnya, tapi pas hari H di podium sudah ambiar. Ya. Itu cara mengembalikan fokus itu sendiri gimana caranya? Ya. Kalau masalahnya seperti itu, Pak Agam, yang pertama yang harus dimiliki adalah yang tadi, yang nomor 1 itu, yaitu fokus kepada tema. Jadi apa yang saya sampaikan di depan ini apa? Itu. Ketika contoh misalkan kita mau menyampaikan informasi tentang untuk bisa lebih melatih diri untuk selalu belajar misalkan, ya udah kita fokus. Kan nanti kembangannya belajar itu seperti apa, belajar itu di mana, dan kapan kita belajar itu nanti akan kembang sendiri. Yang penting adalah kita di sini harus menyampaikan informasi satu, bagaimana atau apa yang harus kalian lakukan, yaitu kamu harus belajar, misalkan kamu harus rajin belajar anak-anak. Itu. Lah, urusannya nanti kalau ambiar atau kalau kita lupa seperti itu, ya kita kembali kepada tema itu tadi, fokus kepada satu pembahasan, yaitu tentang harus belajar. Bagaimana ya anak-anak, kalian semuanya ini harus belajar misalnya seperti itu. Tapi ketika di situ anak-anak membuyarkan semangat kita, atau orang-orang yang di depan kita itu tidak fokus, tidak mengenakkan seperti itu, ya kita nggak akan pecah kalau kita bisa fokus sama satu pembahasan kita, yaitu temanya itu tentang apa. Misalkan di situ tentang belajar ya tadi, ya udah belajar. Kalau nanti kita membahas tentang selain itu, ya pokoknya yang harus kita pegang teguh adalah tema atau pokok pembahasan yang kita sampaikan. Kalau yang lain-lain, ya itu mungkin bagi pemula ya agak sulit, tapi untuk pedomannya yaitu harus tetap berpegang teguh pada satu pembahasan atau tema yang akan kita sampaikan di depan, di forum kita, di tempat pidato kita, di depan orang-orang gitu, harus fokus gitu. Nggak bisa kalau kita nggak fokus, karena
sejujurnya kalau kita berbicara itu ya ada kembangannya lah Pak Gaham, ada kembangannya ketika kita itu tidak harus seperti ini, ya udah Ya, kita harus seperti ini. Oh kalau ini, oh nggak usah seperti ini ya udah ya, bisa bisa kita kembangkan sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi butuh latihan lah, butuh hmm, latihan, butuh memberanikan diri atau melawan rasa takut itu harus kita coba terus ya. gitu. Hati ininya kan harus berani mencoba biar kita tahu Ah, hasilnya nanti. ah. Lebih baik mencoba gagal daripada gagal belum Belum mencoba. mencoba, Ya, betul betul betul. Jadi istilahnya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. iya. Seperti itu. Terima kasih Pak Koim, ya Ya, sangat menarik sekali eh, topik kita dan semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk para sama-sama Pak penonton. Gam. Terima kasih. Saya juga terima kasih sekali diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit tema yang pada kali ini yang menarik menurut Ya, saya. Ya, ya penonton mungkin untuk podcast atau episode pada pagi hari ini, ya semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.